Saya akan membahas tentang pembangunan gedung gereja. Perdebatan tentang kemewahan para pendeta akhirnya mulai bergeser kepada gereja-gereja yang dianggap gede. Lalu orang mulai menyerang mati-matian. Bangun gerejanya gede, megah, mewah. Waktu saya bertanya, masalahnya di mana bangun gereja gede dan megah dan mewah? Masih banyak orang miskin di sekelilingnya kanan kiri. Loh, terus kalau ada orang miskin, terus kita apa? Nggak berhak makan di restoran? Apa terus kita nggak boleh pakai mobil mewah? Sebenarnya yang mesti dipersoalkan adalah gedung itu pertama ya, secara kelayakan. Apakah mewah atau besar? Karena gedung yang megah belum tentu mewah. Gedung yang besar kelihatan akan megah, tergantung desainnya. Tapi belum tentu mewah, karena ukuran mewah itu apa? Tapi jika satu gereja dibuat untuk menampung jemaat, katakanlah jemaatnya 3.000, lalu untuk mengantisipasi perkembangan jemaat, dibuat jadi 3.500, 4.000, saya kira wajar. Apa terus karena jemaatnya gede, lalu kita di lapangan terus kebaktiannya? Tentu tidak, bukan? Tentu kita melihat kebutuhan. Kalau jemaahnya 3.000, bikin untuk yang kapasitas 30.000, lah itulah kebangetan itu. Itu satu ya. Pertama bicara kepatutan fungsinya di situ. Yang kedua berbicara soal milik siapa gedung itu. Jika gedung itu kemudian menjadi milik pribadi yang kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi, jemaat dibuat untuk membayar. Sebenarnya walaupun itu dengan sukarela melalui yang namanya janji iman, saya akan bahas sendiri soal janji iman. Lalu kemudian untuk pribadi dari si, ya pribadilah, entah gembalanya, entah siapa, tentu ini yang jadi masalah. Karena itu mencari keuntungan pribadi. Tapi kalau itu kemudian menjadi milik yayasan, milik bersama, dan dipakai untuk ibadah bersama, saya kira nggak ada persoalan. Jadi apa masalahnya dengan bangunan-bangunan besar? Asal dipakai untuk sesuatu yang tujuannya apa, untuk ibadah misalnya, ya sudah. Lalu kita nggak protes kok. Orang-orang yang mempunyai rumah gede, anak cuma 2, rumahnya sampai 5.000 meter dibangun. Kita nggak pernah nyinyir dengan dia. Kenapa? Karena dia pakai duit sendiri, haknya dia. Tapi kenapa untuk urusan gereja yang gede diributkan? Kalau hanya dengan alasan banyak orang miskin, kita lihat apakah gereja itu melakukan pekerjaannya di dalam memelihara orang-orang, membantu memelihara orang-orang miskin, aksi sosial lain. Kalau memang itu tidak dilakukan, jangan yang diprotes adalah gerejanya, tapi ketidakpeduliannya terhadap kemiskinan. Jadi keliru sekali itu. Lalu orang mengecek, saya juga kadang-kadang bingung, apa yang diecek itu apa? Salahnya di mana? Satu jemaat membangun satu gedung yang memadai untuk dia ibadah secara layak. Masalahnya di mana? Ya kadang-kadang karena nggak tahu ya motivasinya apa di dalam mengecek itu semua, sehingga sebenarnya yang perlu dipikirkan adalah waktu Anda melakukan judgement seperti itu, apakah kamu itu sudah menyelidiki sampai ke dalam persoalan-persoalan di dalam, atau hanya sekedar anti gedung besar. Yang terakhir ya, seandainya gedung itu dijual, laku 2 triliun dengan tanah-tanahnya, dibagikan ke orang miskin, apa terus orang miskin selesai? Tidak. Karena kemiskinan itu kadang-kadang bersifat struktural, di mana tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan bagi-bagi sembako atau memelihara kehidupan mereka. Mereka justru kalau dipelihara kadang menjadi semakin tidak ada daya juangnya. Jadi bicara kemiskinan itu bicara sesuatu yang lain lagi, yang mesti kita terbuka dan melihat seluruh persoalan di dalamnya. Jadi jangan dikaitkan dengan gereja-gereja besar, bangunan besar, nggak usah. Yang penting kerjakan bagian kita, yaitu juga untuk berpeduli, berbagian di dalam membantu orang-orang yang tidak punya dan aksi-aksi sosial yang lain. Jadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan renungan adalah, mengapa Anda selalu ribut dengan gereja besar? Jadi pertanyaannya bukan gereja besarnya kenapa dibangun, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kamu selalu ribut soal gereja orang
yang kamu tidak pernah nyumbang satu peser pun. Henokok.